الحمد لله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفة خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد فاتقوا الله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama di subuh kali ini, subuh terakhir daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita usia sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka di akhir daripada Ramadan kali ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai di akhir garis finish justru kita termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang lalai, termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laysa lahu hadzuhu min nasibihi illa wa'ash." Berapa banyak orang yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia enggak mendapatkan sedikit pun pahala melainkan rasa haus, rasa lapar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan setiap pahala yang kita lakukan di dalam puasa kali ini pahala yang full. Karena kita telah berletih, berlelah. Entah puasa Ramadan kita, entah ibadah qiyamul lail, salat tarawih yang kita dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada ungkapan yang sering kita dengar dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Kaifa la tajri lil mu'min ala firaqi Ramadhan dumu'un wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bagaimana mungkin setiap orang yang beriman ketika dia berpisah dengan bulan Ramadhan dia enggak meneteskan air mata. Artinya dia enggak bersedih. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman pasti akan sedih. Sedih enggak, Pak? Berpisah sama Ramadan sedih enggak kira-kira? Ini sedihnya sedih benar apa sedih gimana? Maka setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan sedih. Kenapa? Karena dia tahu hakikat daripada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam karunia yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan yang lainnya. Allah lipat gandakan setiap amal kebaikan. Luar biasa. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala lagi obral. Kalau orang lagi dagang nih obral, diskon besar-besaran. Maka hanya orang yang bodoh, orang yang dungu, kalau Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan berbagai macam kebaikan, Allah sudah mengobral berbagai macam rahmatnya, tapi dia nggak ambil. Ini orang yang bodoh kira-kira. Maka jangan sampai seperti itu. Kemudian apa yang menyebabkan dia sampai bersedih? Maka Al-Imam Ibn Rajab kembali
mengungkapkan atau melanjutkan perkataannya, wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju', karena dia enggak pernah tahu apakah dia akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ada jaminan enggak, Pak? Kira-kira kita masih berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Ada? Enggak ada yang tahu. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Dan inilah mauqifus salaf, keadaan orang-orang salaf ketika mereka memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka selalu senantiasa menganggap Ramadan yang mereka temui di saat tersebut adalah Ramadan yang terakhir. Sehingga mereka bersemangat di dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, kalau kita biasanya tahu sendiri udah. Makin dekat Syawal, makin dekat Idul Fitri, makin kendor ibadahnya. Maka inilah yang insya Allah akan kita bahas. Kesimpulan daripada syariat bulan Ramadan, ulama menyimpulkan 3 kesimpulan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan. Ibaratnya kalau mahasiswa atau siswa dengar penjelasan dari gurunya, dia ringkas. Ini 3 ringkasan utama yang kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan, ada 3. Yang pertama al-iman. Keimanan seseorang diukur salah satunya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau mengukur tentang keimanan kita, salah satunya ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Sehingga enggak mengherankan kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini panggilan yang khusus. Allah memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan haus di bulan Ramadan, tapi dia juga menjalankan setiap aspek yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam bulan Ramadan. Banyak orang yang fokus cuman untuk apa? Gimana caranya supaya enggak batal puasa. Tapi enggak banyak orang yang mikir atau mungkin lupa gimana caranya supaya saya enggak batal atau enggak gugur pahala puasa saya. Banyak orang yang lupa seperti itu. Berapa banyak orang yang tergugurkan pahala puasa? Dalilnya tadi hadis yang tadi saya singgung di awal tadi. Yang orang tidak mendapatkan pahala puasa yang luar biasa, yang dia dapat cuma apa? Lapar dan haus. Ini banyak orang fokus cuman menahan lapar, menahan haus, dan juga dari apa yang membatalkan puasa yang lainnya. Tapi dia lupa gimana caranya supaya pahala puasanya nggak berkurang, bahkan nggak gugur. Dan ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Ketika iman seseorang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan semakin tipis untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menggugurkan yang menggugurkan pahala puasa apa? Maksiat salah satunya. Maksiat, dosa. Contohnya apa? Misalnya ghibah. Banyak orang lalai ini di siang hari luar biasa, masya Allah, nahan ghibah. Habis buka ghibah jalan. Kan udah batal Ustadz. Walaupun batal, tapi malam tersebut masih Ramadan enggak? Masih Ramadan. Dan ghibah juga diharamkan walaupun bukan cuma di bulan Ramadan. Dan ini banyak orang yang tergugurkan mungkin pahala puasanya gara-gara apa? Dia nggak bisa nahan ghibah. Ada gosip dikit luar biasa, masya Allah, langsung semangat. Maka dengan dia semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin meminimalisir kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya, maksiat-maksiatnya. Karena antara iman dan maksiat ini saling apa? Bertolak belakang. Kalau kita mau nambah keimanan kita, kita mau semakin tebal keimanan kita, caranya gimana Pak? Salah satunya
hindari dosa, hindari maksiat. Ketika kita semakin menghindarkan yang namanya dosa, yang namanya maksiat, maka insya Allah keimanan kita akan semakin terus dan terus bertambah. Wa yazdadu alladhina amanu imana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman dan amal saleh, maka otomatis akan bertambah keimanan dia. Maka di momentum Ramadan ini Allah memanggil orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim, orang-orang munafik, mereka merasa berat ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan mereka di luar Ramadan beribadah aja berat. Inilah orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya dihinggapi dengan penuh kebusukan, dan juga orang-orang yang ahli maksiat. Kenapa orang-orang yang ahli maksiat begitu males banget buat ibadah? Apa alasannya? Karena ketika kita semakin berbuat dosa, kita semakin berbuat maksiat, maka kata Nabi SAW, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sawda. Allah Subhanahu wa taala kasih atau berikan titik-titik hitam di hatinya, sehingga kata Nabi SAW, kalau dia nggak cepat-cepat taubat, maka akan semakin banyak tuh titik-titik memenuhi hatinya. Sehingga apa? Salah satunya dia malas beribadah, malas untuk melakukan ketaatan. Maka bisa jadi kalau kita semakin hari semakin malas ibadah, semakin untuk taat kepada Allah, bisa jadi karena perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu momentum untuk kita bertaubat, salah satu momentum kita untuk kita mencuci, ibaratnya kalau kita baju yang kotor nih kita cuci. Baju banyak noda kita cuci. Nah, momentum Ramadan ini salah satu untuk kita mencuci semua dosa-dosa kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya dengan tadi keimanan tadi, taubat dan iman. Antara taubat, iman, takwa ini nggak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu doa apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Menyucikan baik secara maknawi maupun secara hissi. Makna secara sebenarnya maupun secara maknawi. Apa secara hissi? Fisik kita suci dari najis. Secara maknawi apa? Hati kita suci dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqamah. Jadi ini kesimpulan atau inti ketika kita berpuasa daripada bulan Ramadan apa? Kita diajarkan supaya kita istiqamah. Artinya kita beribadah bukan karena apa? Bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan. Berapa banyak orang yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas di bulan Ramadan, tapi ketika bulan Ramadan selesai, dia kembali ke kebiasaan yang lamanya. Yakinlah bahwa Tuhan Zat Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Zat, dengan Tuhan, dengan Rabb yang kita di Syawal nanti, yang kita sembah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya. Sama, itu Allah Subhanahu wa taala yang melihat setiap perbuatan hamba-hambanya, yang Allah memerintahkan, menugaskan malaikatnya untuk mencatat setiap catatan hamba-hambanya, baik buruk ataupun baik, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Maka yakinlah setiap apa yang kita lakukan di bulan yang lainnya sama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita rugi, ikhwan. Yang ada kita bukan untung nanti di akhirat, tapi buntung. Karena Ramadan ini akan bisa memberikan syafaat. Kata Nabi SAW,
Ramadan wal Quran yashfa'ani li sahibihima aw kama qala sallallahu. Baik Ramadan maupun Al-Quran akan memberikan syafaat. Ketika memberikan syafaat maka ada lawannya. Dia bisa menjadi apa? Menjadi pemberat. Berarti Ramadan bisa menjadi pemberat bagi kita. Kalau apa? Kalau Ramadan kita nggak diterima, salah satunya apa? Kita hanya menjadikan ibadah hanya sebatas di bulan Ramadan. Ketika usai Ramadan, kita kembali ke kebiasaan yang buruk kita. Kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi seburuk-buruknya makhluk. Maka enggak mengherankan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun wa fi riwayat raghima anfun. Sungguh celaka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosa-dosanya enggak diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dikatakan fa'ab'adahu Allah wa adkhalahu an-nar. Bahkan dia dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala wa adkhalahu an-nar. Bahkan dia di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya'adzan billah. Maka Al-Imam Ibn Taimiyah ketika menafsirkan hadis ini atau menjelaskan hadis ini beliau mengatakan apa? Bulan meter atau ukuran bagi seseorang bahwa seseorang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau enggak. Amalannya diterima sama Allah atau enggak. Jadi minimal kalau kita mau lihat amalan tahunan kita diterima sama Allah, ibarat kalau kita bisnis apa? Ada tutup bukunya. Kita lihat dari bulan Ramadan. Kapan kita mau tahu nih? Kita mau ciri diri kita nih kira-kira kita termasuk orang yang diterima atau enggak? Nanti Ramadan nih. Dengan cara apa? Ulama menjelaskan minimal ibadah yang biasa kita lakukan kita pertahanin. Contoh sholat tahajud, Quran. Ini Quran jangan ditinggal nih habis Ramadan. Berapa banyak orang yang habis Ramadan udah soal Quran ditinggal. Ntar ketemu tahun depan, Ramadan tahun depan. Kalau masih ketemu, kalau enggak. Begitu juga sholat tahajud. Jangan sampai kita tahajud cuma di bulan Ramadan. Minimal nih kalau kita mau menciri diri kita kira-kira nih diterima nggak nih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti setelah Ramadan justru dengan salah satunya apa? Setiap amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan bisa dipertahankan nggak? Walaupun mungkin ada perbedaan lah, mungkin kalau Ramadan Masya Allah iman kita lebih naik, paling nggak merosot jauh gitu. Misal contoh di Ramadan Masya Allah ada yang 10 kali hatam misal, antum ada di 10 hatam. Ada nggak yang apa Quran 10? Ada yang hatam 10 kali nggak selama Ramadan ini? Misal ada. Paling nggak di selesai bulan Ramadan ya paling nggak 2 dalam sebulan atau sekali lah dalam sebulan. Jangan sampai tiba-tiba los begitu aja. Bisa jadi ini menandakan apa? Ramadan kita nggak diterima sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini untuk menandakan ciri Ramadan kita diterima sama Allah atau enggak. Kemudian tahajud, Masya Allah kita selama Ramadan tahajud nggak pernah tinggal. Paling enggak di luar Ramadan nanti kalau kita nggak bisa mempertahankan, Masya Allah selama Ramadan kita tahajud misal bisa sampai 3 jam 2 jam misal, paling enggak kita bisa walaupun cuma 2 rakaat kemudian 1 witir. Jangan ditinggal. Apalagi tahajud luar biasa, pahalanya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Di antara tanda kata Nabi SAW kemuliaan seorang mukmin qiyamuhu bil-lail, ketika dia bangun malam. Ngapain bangun malam? Nonton bola Ustaz, atau mungkin pipis apa, buang air kecil. Habis itu apa? Tarik selimut lagi. Enggak. Qiyamuhu bil-lail, dia salat malam, dia sujud, dia ruku', dia sujud, dia teteskan kedua air matanya. Bahkan ini salah satu orang yang ketika dia tahajud dia meneteskan air matanya. Ini termasuk orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kelak. Siapa?
Kata Nabi SAW, di antara 7 golongan tersebut siapa? Rajulun khaliyan fafadat aina. Ketika seseorang menyendiri di sepertiga malam, di gelapnya malam, nggak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia menyendiri, dia berkhalwah, dia berduaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aina, kemudian dari kedua air matanya meneteskan air mata. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini insya Allah ini adalah salah satu orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meneteskan air matanya kenapa? Karena karena teringat dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang dilakukan secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Bukan riya tetesan air matanya. Bukan air mata buaya istilahnya. Tapi benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi keistiqomahan lah. Tadi sempat dibaca sama imam apa? Ayat yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti istiqamah? Makna secara mudahnya adalah kita mampu mempertahankan setiap perbuatan, setiap amal ibadah yang kita lakukan sampai wafat kelak. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika mereka beriman dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang didapat? Minimal ada 2 jaminan yang Allah berikan bagi orang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti kelak malaikat akan datang, akan turun. Kapan? Ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, yaitu di saat seseorang sedang menghadapi sakaratul mautnya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di saat dikubur kelak. Atau maaf, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di saat sakaratul maut. Imam Ibnu Katsir mengatakan di saat seseorang akan ditanya, di saat di liang kubur. Maka kita menggabungkan 2 pendapat ini. Dan kebanyakan mayoritas ulama tafsir menafsirkan 2 malaikat tersebut turun di saat seseorang menghadapi sakaratul mautnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengutus 2 malaikat rahmat di saat seseorang akan menghadapi sakaratul mautnya? Apa sebabnya? Apa alasannya? Karena di saat seseorang akan menghadapi sakaratul mautnya, iblis masih mau menggoda manusia untuk yang terakhir kalinya. Ngapain? Karena di saat orang sedang menghadapi sakaratul mautnya, dia dalam keadaan dahaga, aus yang luar biasa. Makanya di antara sunnah yang diajarkan Nabi, kalau kita lagi menghadapi orang yang menghadapi sakaratul maut, dibasahin bibirnya, dikasih minum dikit, karena dia lagi berjuang. Lalu kemudian iblis datang menawarkan, ya fulan, wahai fulan, kalau kamu mau saya berikan air minum, syaratnya gampang. Syaratnya apa? Syaratnya 2. Kamu akui saya ini adalah sebagai Tuhan dan kamu sujud. Sujudnya bukan sujud seperti orang normal, bukan. Tapi hanya cukup dengan isyarat. Karena orang yang sedang menghadapi sakaratul mautnya udah nggak bisa bergerak. Maka ketika dia memenuhi 2 permintaan iblis tadi, kafir dia, murtad, na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang hidupnya senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? 2 malaikat tadi untuk menepis serangan iblis tadi yang luar biasa dahsyatnya. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Lalu kemudian iblis berseru, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Takut karena apa? Para ulama menjelaskan, karena orang yang sedang menghadapi sakaratul mautnya, dia kepikiran sama keluarganya, gimana keluarga saya nanti. Subhanallah.
Maka malaikat mengatakan, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu kelak nanti. Allahu Akbar. Makanya nggak heran kalau ada orang yang sedang menghadapi sakaratul mautnya tiba-tiba dia tersenyum. Kenapa? Udah diperlihatkan. Cuman kita nggak tahu. Ini ghaibiyat, sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Fakashafna 'anka ghita'ak, kami singkap hal-hal yang gaib bagi orang yang akan menghadapi kematian. Allah. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan nahnu auliyaukum, dipertegas lagi, kami yang akan menjadi aulia, menjadi penolong, menjadi wali bagi keluarga kalian. Allah. Jadi orang yang beriman istiqomah udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan setelah dia akan wafat. Bahkan setelah dia wafat. Allah. Karena apa? Berat, Pak. Gampang enggak istiqomah? Kalau enggak berat, enggak, kalau gampang balasannya bukan surga. Tapi karena balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala, berat gangguannya, bahkan sampai detik terakhir, detik-detik yang sangat krusial. Tapi inilah rahmat Allah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik yang sangat krusial Allah nggak meninggalkan hambanya. Kalau orang lain, orang yang sangat kita cintai bohong kalau nggak meninggalkan kita. Saya sangat cinta sama fulanah, ya saya nggak bisa hidup tanpa dia. Bohong, Pak. Kalau kita mati, dia mau ikut nggak masuk ke liang kubur? Enggak. Tapi Allah enggak akan meninggalkan hamba-hambanya yang beriman dan istiqamah. Di detik-detik krusial Allah menurunkan pertolongannya dengan 2 malaikat yang menepis serangan-serangan iblis tadi. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya enggak akan pernah meninggalkan kita. Maka sayang kita gadaikan keimanan kita buat apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Ya Allah, kita maksiat. Kalau kita mau maksiat, coba kita renungin sekali-sekali. Berapa lama sih kita hidup di dunia? Setiap perbuatan kita akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita inilah penuhin dosa. Kita udah banyak dosa nih. Jangan penuhin lagi. Justru penuhi amalan kita atau catatan amalan kita nanti dengan apa? Dengan taubat. Oleh sebab itu Nabi mengatakan apa? Tuba man wujida aw liman wajada fi sahifati istighfar katsira. Sungguh amat beruntung yang nanti kelak ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, catatan amalannya penuh numpuk dengan istighfar yang banyak. Artinya apa? Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah tutup ayat ini dengan apik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuannya apa, Ustaz? Untuk berjumpa dengan Allah. Allah katakan wa tazawwadu, berbekallah kalian. Para ulama menjelaskan, berbekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbekal untuk menyiapkan alam yang sebenarnya, alam akhirat. Alam kita di mana, Pak? Alam sebenarnya kita alam akhirat. Dunia tinggal sementara. Kita begitu kita begitu sibuk, kita begitu luar biasa, pontang-panting cari dunia, tapi lupa sama akhirat. Maka oleh sebab itu Allah ingatkan, wa tazawwadu, berbekallah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa, dan adapun sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Ramadan ini seolah-olah mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa menyiapkan bekal untuk kita berpulang ke alam akhirat. Maka di bulan Ramadan kita dipadati dengan amal saleh. Di siang harinya kita puasa. Kita meninggalkan apa yang bisa membatalkan puasa kita, dan juga apa yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Begitu juga di malam harinya kita sibuk dengan tilawatul Quran, kita sibuk dengan zikir, kita sibuk dengan sholat tarawih di 10 terakhir malam, tarawih dan qiyamul lail. Allahu Akbar. Secara nggak sadar apa? Ramadan mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kita mempersiapkan bekal kita kelak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah tutup ayat ini dengan begitu apik, dengan begitu indah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, siapa yang untung? Bukan Allah.
tapi kita yang untung. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan amal ibadah bukan buat Allah, tapi buat kita. Artinya apa? Allah nggak butuh hambanya. Allah nggak butuh amal ibadah dari hambanya. Walaupun setiap manusia ingkar, setiap manusia kafir, Allah tetap Tuhan, Allah tetap mulia. Tapi berbeda dengan kita. Kita yang rugi, kita yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa ini sebenarnya. Ini inti daripada Ramadan, Pak. Salah satunya ada mengingatkan supaya kita ingat kita ini akan masuk liang kubur, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perjumpaan kita dengan Allah apa? Dengan mati. Apa bekal kita kelak nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan uang. Justru duit bisa, harta atau uang ini bisa apa? Memperberat diri kita. Kalau apa? Kita carinya dari hal yang haram, keluarkan buat hal yang haram. Anak istri juga sama. Anak kita kalau kita nggak didik dengan yang benar, nggak dikenalin agama, kemudian istri kita nggak didik dengan didikan yang benar, akan menjadi apa? Akan menjadi pemberat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menggugat kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakwaan luar biasa, maknanya luas. Takwa, maka takwa ini bukan hanya buat diri kita, buat anak, buat diri kita, buat keluarga kita, semuanya. Maka Allah mengatakan secara umum di sini, la'allakum tattaqun, baik kita, istri kita, anak kita, semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini Masya Allah luar biasa ini. Maknanya dalam. Artinya Allah mengajarkan supaya kita nggak egois. Untuk kita sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah inti daripada bulan Ramadan sebenarnya tadi itu. Keimanan kita diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lemah. Ramadan aja belum selesai kita bisa melihat nih, begitu menyedihkan kondisi umat Islam khususnya di Indonesia. Waduh, Ramadan baru 5 hari 6 hari saf udah mulai maju. Ini menunjukkan apa? Keimanan kita yang semakin hari semakin tipis, semakin keropos. Kemudian yang kedua tadi istiqamah, kita diajarin sama menahan haus, menahan lapar 30 hari lamanya. Apa? Supaya apa? Semakin kita istiqamah sampai apa? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita petik hasilnya nanti di akhirat kelak. Yang ketiga adalah untuk kita sadar bahwa cepat atau lambat kita akan pulang ke negeri kita yang sebenarnya, itu alam akhirat. Inilah hakikat inti daripada Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa. Intinya adalah niat dan mempertahankan amal ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang tadi. Pertama, ketahuilah bahwa setiap amal ibadah kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa keimanan ini bukan hanya sebatas di lisan kita, tapi harus dibuktikan dengan amal saleh. Maka di banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan ada pun orang-orang yang beriman dan amal saleh. Memang benar kita masuk ke dalam surga Allah karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memancing rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan amal saleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tetap istiqamah, memenangkan niat kita
setelah atau seusai bulan Ramadan, ketika kita melakukan satu amal ibadah, kita harus tahu ada ilmu di situ. Salah satunya apa? Apa sih balasan-balasan yang Allah berikan di balik amal ibadah tersebut sehingga kita akan termotivasi. Oh, ketika kita melakukan ini, kita akan dibalas oleh Allah seperti ini. Sehingga kita akan termotivasi. Kalau kita nggak tahu, kita nggak akan termotivasi. Kenapa kita capek? Kenapa kita di 10 terakhir ini kita rela capek bergadang, kita lelah untuk sholat tahajud. Kenapa? Karena kita tahu di balik motivasi itu. Nah, ini itu yang ketiga tadi. Yang keempat adalah senantiasa kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena itu sangat luar biasa. Lingkungan ini luar biasa mempengaruhi. Ketika kita turun iman dan di sekeliling kita didukung dengan orang-orang saleh, dia akan saling mengingatkan. Yang pertama adalah ingat kematian. Ketika kita semakin ingat kematian, maka kita akan semakin semangat untuk mempertahankan niat yang sudah kita niatkan dan kemudian kita actionkan atau kita tuju dengan amal soleh tadi. Allahu a'lam, mungkin itu jawaban. Ada lagi mau tanya? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah pada kita semua bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita akan doa untuk memohon ampun dan maaf kepada Allah atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Saya ingin sedikit mendapat penjelasan bagaimana kita bisa tahu atau meyakini bahwa doa-doa kita itu dikabulkan sehingga doa kita terhapus dalam diri. Masya Allah, pertanyaannya juga luar biasa bagus. Bagaimana supaya kita tahu tadi doa-doa kita diampuni, doa kita dikabulkan, dan juga paling tidak amalan kita diterima tadi, seperti itu. Yang tadi sebenarnya tadi ada perubahan dari sisi amal perbuatan kita. Yang selama ini mungkin kita beribadah sebelum bulan Ramadan mungkin 20% naik jadi 50%, 60%. Ini kata para ulama, ini salah satu tanda amal ibadah kita ataupun doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi akhlak kita juga ada perubahan. Jadi bukan hanya dari sisi ke hablum minallah, dari sisi Allah, tapi juga ada dari sisi ke manusia. Kita semakin berakhlak, kita semakin baik. Ketika kita berhablum minallah dan berhablum minannas semakin baik, maka itu salah satu tanda doa dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok begitu, Ustaz? Apa hubungannya sama manusia? Karena Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menerima doa ataupun amal ibadah kalau kita menzalimi seseorang. Kalau kita mengambil hak seseorang. Jadi hati-hati, Pak. Jadi jangan cuman kita baik sama berhubungan baik dengan Allah tapi enggak berhubungan dengan baik dengan manusia. Hati-hati. Ini salah satu tanda nih. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Ketika kedua-duanya semakin hari semakin baik, maka itu insya Allah salah satu tanda doa dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mau tanya? Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Masya Allah. Jadi sebenarnya antara hadis innamal a'malu bil khawatim, amalan seseorang diukur dari akhirnya, artinya dari endingnya, dengan ayat yang tadi sebenarnya tidak ada kontradiksi, tapi justru saling menguatkan, saling berhubungan. Bagaimana cara seseorang berikhtiar untuk kita mendapatkan akhir yang husnul khatimah, akhir yang baik? Salah satunya apa? Dengan kita beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kiat. Maka
Ketika ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam, dia beriman. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Artinya apa? Istiqamah ini adalah salah satu gerbang untuk kita mendapatkan akhir yang baik. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan akhir yang baik kalau kita nggak istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Walaupun benar bisa jadi ahli maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di detik-detik akhir kehidupan. Tapi ini secara umum supaya kita tidak termasuk na'udzubillah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu kiatnya adalah beriman, kemudian kita mengupayakan untuk kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada, masya Allah. Tafadhal. Tadi udah Anda jelaskan sebenarnya, dengan pergaulan yang baik, dengan kita mengingat mati, ini salah satu upaya. Ini dua nih. Kemudian balasan di balik amalan dan ibadah itu juga salah satu untuk kita mempertahankan amal saleh. Jadi tiga tadi itu. Di ilmu salah satunya tadi, balasan di balik amal saleh yang kita lakukan apa? Kalau kita melakukan ini apa yang Allah berikan bagi kita? Kemudian bergaul dengan amal saleh. Kenapa? Bergaul dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Ketika kita di lingkungan yang baik, maka insya Allah akan saling menguatkan. Yang ketiga adalah kita senantiasa ingat mati. Dengan kita senantiasa ingat mati, maka kita akan senantiasa mempersiapkan bakal kita untuk berjumpa dengan Allah. Seperti cukup kayaknya. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada cukup, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.